Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Meina Febriani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Meina Febriani yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang teori struktural Robert Stanton. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iva Aulia Husnuria Salsabila dengan NIM 21014200098. Yang kedua ada Putri Karunia Wulandari dengan NIM 21014200099. Yang ketiga ada Anissa Lutfi Nisrina dengan NIM 21014200100. Yang keempat, ada Dita Eka Jayanti dengan NIM 21014200101. Yang kelima, ada Anissa Dwi Nurfitriana dengan NIM 21014200102. Dan yang keenam, ada Febrianti Bakhtiara dengan NIM 21014200103. Yang ketujuh ada Arfianti Wulandari yaitu saya sendiri dengan NIM 21014200104. Yang kedelapan ada Salsa Maulani dengan NIM 21014200105. Dan yang terakhir ada Wuri Rahmawati dengan NIM 21014200106. Teori struktural Robert Stanton. Adapun teori struktural yang digunakan untuk menganalisis dalam teori struktural Robert Stanton. Stanton membagi unsur intrinsik fiksi menjadi dua bagian, yaitu untuk yang pertama ada fakta cerita dan yang kedua adalah sarana cerita. Ia membagi unsur fakta cerita menjadi 4, yaitu ada alur, tokoh, latar, dan juga tema. Sedangkan sarana cerita sendiri ia terdiri dari judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada, simbolisme, dan juga ironi. Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan secara rinci oleh Iva Aulia Husnuria dan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok sekalian. Kepadanya disilakan. Fakta cerita yang pertama yaitu adalah alur. Alur menurut karya Stanton 2007.26. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya, alur terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Nah, apa itu peristiwa kausal? Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau yang menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain yang tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan alur. Alur juga merupakan tulang punggung dalam sebuah cerita, berbeda dengan elemen-elemen lain. Alur dapat membuktikan diri sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar pada sebuah cerita. Nah, sebuah cerita tidak akan pernah dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas dan keberpengaruhannya. Sama halnya dengan elemen-elemen lain, alur memiliki hukum-hukum sendiri. Alur hendaknya memiliki yang pertama adalah bagian awal, bagian tengah, bagian akhir, yang nyata, yang meyakinkan, yang logis, dapat menciptakan bermacam-macam kejutan, dan juga memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan, yang dijelaskan oleh Stanton 2007.28. Menurut Stanton 2007.32, terdapat dua elemen dasar yang membangun alur. Yang pertama adalah konflik, yang kedua adalah klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membentur sifat-sifat dan kekuatan-kekuatan tertentu. Menurut Sodhiro Satoto 1996, sorot balik atau flashback yaitu urutan tahapan dibalik seperti halnya regresif. Teknik flashback jelas mengubah teknik pengaluran dari yang progresif ke regresif, akan tetapi berbeda dengan teknik tarik balik atau teknik backtracking. Jenis pengalurannya tetap progresif, hanya saja pada tahap-tahap tertentu peristiwa yang akan ditarik ke belakang.
Jadi di sini peristiwa yang ditarik ke belakang yaitu peristiwa yang mengenang tokoh atau karakter. Tokoh atau bisa disebut karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada berbagai pencampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Dalam sebagian besar cerita, dapat ditemukan satu tokoh utama, yaitu tokoh yang terkait dalam semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Menurut Stanton 2007.233, alasan seorang tokoh untuk bertindak sebagaimana yang dilakukan dinamakan motivasi. Unsur selanjutnya yaitu latar. Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu. Latar terkadang berpengaruh pada karakter-karakter. Latar juga terkadang menjadi contoh representasi tema. Dalam berbagai cerita dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk memunculkan ton dan mode emosional yang melingkupi sang karakter. Ton emosional ini disebut atmosfer. Atmosfer merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter. Tema. Menurut Stanton 2007-36, tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Menurut Stanton 2007-37, tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Menurut Stanton 2007-44-45, tema hendaknya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. A. Interpretasi yang baik hendaknya selalu mempertimbangkan sebagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Kriteria ini adalah yang paling penting. B. Interpretasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. C. Interpretasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya tidak bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya secara implisit. D. Terakhir, interpretasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan. Selanjutnya ada sarana cerita. Sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode oleh pengarang dalam memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Metode semacam ini perlu karena dengan adanya metode ini, pembaca dapat melihat berbagai fakta melalui kacamata pengarang, memahami apa maksud fakta-fakta tersebut sehingga pengalaman pun dapat dibagi oleh pengarang dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selanjutnya adalah judul. Judul berhubungan dengan cerita secara keseluruhan karena menunjukkan karakter, latar, dan tema. Judul merupakan kunci pada makna cerita. Judul seringkali dari karya sastra yang mempunyai tingkatan-tingkatan makna yang terkandung dalam cerita. Judul juga bisa berupa sindiran terhadap kondisi yang ingin dikritisi oleh pengarang atau merupakan kesimpulan terhadap keadaan yang sebenarnya dalam cerita tersebut. Stanton dalam bukunya membagi sudut pandang menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, pada orang utama, yaitu sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya yang kedua, ada pada orang pertama sampingan, yaitu cerita dituturkan oleh salah satu karakter bukan utama atau sampingan. Yang ketiga, pada orang ketiga terbatas, pengarang mengacu pada semua karakter dan emosinya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu karakter saja. Dan yang terakhir, ada orang ketiga tidak terbatas, yaitu pengarang mengacu pada setiap karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga.
Pengarang juga dapat membuat beberapa karakter melihat, mendengar, atau berpikir, atau saat tidak ada satu karakter pun hadir. Gaya dan ton. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menyampaikan bahasa. Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan juga latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa dan penyebar dalam berbagai aspek, seperti aspek kerumitan, aspek ritme, aspek panjang pendek kalimat, kemudian detail, humor, kekonkretan, dan banyak imaji dan metafora. Campuran dari berbagai aspek tersebut dengan kadar tertentu akan menghasilkan gaya menurut Stanton dalam bukunya tahun 2007 pada halaman 61. Selanjutnya, simbolisme. Dalam fiksi, simbolisme dapat menunjukkan 3 efek yang masing-masing berhubungan pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Yang pertama, simbol yang muncul pada suatu peristiwa penting dalam sebuah cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Yang kedua, simbol yang dilakukan secara berulang-ulang mengingatkan kita kepada beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Yang ketiga, simbol yang dilakukan dalam konteks berbeda-beda dapat membantu kita menemukan tema. Lalu, salah satu bentuk simbol khusus adalah momen simbol. Ada pula sejenisnya disebut momen kunci atau momen pencerahan. Kedua istilah ini sering dipakai oleh para kritisi. Momen simbolis dan momen kunci adalah tabula tempat semua detail yang berhubungan dengan fisis dengan membebani makna. Ironi secara umum. Ironi merupakan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Dalam dunia fiksi, ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton dramatis. Ironi dramatis biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seseorang karakter dan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ton ironis digunakan untuk menyebut cara mengekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.